Merkurius mendapat julukan buruk karena selalu panas, tapi itu tidak sepenuhnya benar. Planet ini tidak memiliki atmosfer, jadi perubahan suhunya sangat besar. Saat menghadap matahari, suhunya bisa mencapai 430 derajat Celcius. Tapi saat membelakangi matahari, suhunya bisa turun hingga minus 180 derajat Celcius. Alasannya, bumi memiliki atmosfer yang nyaman yang menjaga suhu tetap terkendali. Merkurius tidak memiliki kemewahan itu, jadi ia bergantung pada sinar matahari. Tapi terlepas dari itu semua, Merkurius tetap layak untuk dikunjungi. Letaknya yang dekat dengan matahari menjadikannya tempat yang tepat untuk mempelajari bagaimana radiasi matahari memengaruhi planet. Dan meskipun planet ini tidak terlalu ramah untuk kehidupan, masih banyak misteri yang bisa diungkap. Venus sering disebut sebagai planet kembaran bumi. Ya, banyak orang yang percaya bahwa planet yang indah dan subur ini sama seperti rumah kita, tapi ternyata itu salah. Kenyataannya, Venus adalah seorang diva. Venus memiliki atmosfer tebal yang memerangkap panas dan menyebabkan suhu permukaannya mencapai 462 derajat Celcius. Ya, aku ngerti sih. Venus ingin tampil beda dan unik, dan dia serius banget. Dia kayak temanmu yang selalu ingin mengungguli orang lain. Oh, menurutmu bumi itu keren? Aku satu-satunya planet yang berputar searah jarum jam. Bisa nggak kamu? Tapi mari kita jujur saja. Venus berusaha terlalu keras. Dia punya awan asam sulfat yang menghujani permukaannya dan membuat mustahil bagi apapun untuk bertahan hidup. Dia seperti berusaha menjaga agar semua perhatian tertuju pada dirinya sendiri dengan memastikan tidak ada bentuk kehidupan lain yang bisa hidup. Dan atmosfernya begitu tebal dan berat sehingga bisa menghancurkan kita seperti buah anggur. Jadi, ya, Venus mungkin terlihat cantik dari jauh dengan cahayanya yang kekuningan. Tapi jangan tertipu, dia itu ratu drama yang tidak bisa berbagi sorotan dengan orang lain. Oke, cukup tentang Venus, mari kita fokus pada bintang yang sebenarnya, Bumi. Kita mungkin tidak memiliki semua fitur mencolok yang dimiliki Venus, tapi setidaknya kita ramah dan menerima semua bentuk kehidupan. Ditambah lagi, kita punya pizza. Jadi siapa juga yang butuh awan asam sulfat? Kamu mungkin berpikir karena kita hidup di planet ini, kita tahu segalanya dari A sampai Z dan tidak ada ruang untuk kesalahpahaman. Baiklah, kalau begitu coba kasih tahu aku bagaimana bentuk bumi. Kalau kamu bilang bentuknya bulat, maaf, tapi kamu salah. Jadi planet kita mungkin terlihat seperti bola, tapi bukan bola yang sempurna. Karena berputar, kutub utara dan kutub selatan sedikit bergeser dan bentuknya agak datar. Bumi yang bergerak dan hal-hal semacamnya sebenarnya menyebabkan bumi berubah bentuk dari waktu ke waktu, tapi bentuknya tetap bulat. Mari kita bicara tentang Mars, planet merah yang telah membuat manusia terpesona selama berabad-abad. Aku tahu kita punya pemikiran bahwa Mars adalah planet yang bisa dihuni dan kita bisa mengepak tas kita dan pindah ke sana jika bumi tidak bisa dihuni lagi. Tidak, itu tidak sepenuhnya benar. Salah satu kesalahpahaman umum tentang Mars adalah bahwa Mars memiliki atmosfer yang bisa dipakai bernapas. Meskipun Mars memiliki atmosfer, atmosfernya jauh lebih tipis daripada atmosfer bumi dan sebagian besar terdiri dari karbon dioksida. Sehingga tidak cocok untuk kehidupan manusia tanpa sistem pendukung kehidupan yang ekstensif. Jadi, kalau kamu berencana untuk berjalan-jalan di permukaan Mars, sebaiknya kamu membawa tabung oksigen. Tapi, bukan berarti kita harus menyerah pada mimpi kita untuk menjajah Mars. Siapa tahu, mungkin dalam beberapa dekade lagi, kita bisa menyebut Mars sebagai rumah kedua kita. Sebagian orang mengira Jupiter adalah planet yang padat, tapi aku kasih tahu ya, planet ini hanya sekumpulan udara panas. Beneran, Jupiter sebenarnya adalah planet gas raksasa yang sebagian besar terdiri dari hidrogen dan helium. Saking besarnya, Jupiter bahkan tidak memiliki permukaan yang padat. Kupikir tempat tidurku udah empuk, tapi mengambang di atas awan gas juga kayaknya nyaman. Atmosfer Jupiter berangsur-angsur bertransisi ke bagian dalam yang berarti di sana seperti pesta yang tidak pernah berakhir. Cincin Saturnus adalah salah satu fitur yang paling menarik dari planet ini. Jadi kesalahpahaman umum tentang Saturnus adalah bahwa cincinnya padat. Kenyataannya, cincin Saturnus terdiri dari partikel-partikel kecil es dan batuan yang tak terhitung jumlahnya yang mengitari planet ini. Cincin Saturnus membentang sejauh 280.000 km dari permukaan planet.
tapi tebalnya hanya sekitar 20 meter. Partikel-partikel yang menyusun cincin Saturnus memiliki ukuran yang beragam, mulai dari bintik-bintik debu hingga batu-batu besar. Para ilmuwan meyakini bahwa cincin-cincin tersebut terbentuk dari puing-puing yang tersisa setelah Saturnus dan bulan-bulannya terbentuk. Seiring berjalannya waktu, partikel-partikel tersebut ditarik oleh gravitasi Saturnus dan terbentuklah cincin-cincin indah yang kita lihat sekarang. Cincin Saturnus juga memiliki beberapa fitur yang menakjubkan, seperti celah dan belahan yang disebabkan oleh tarikan gravitasi bulan-bulan di dekatnya. Ada juga gelombang dan pola spiral yang tercipta dari interaksi gravitasi antara partikel-partikel di dalam cincin. Terlepas dari keindahannya, cincin Saturnus terus berubah. Partikel-partikel bertabrakan satu sama lain, menciptakan partikel-partikel baru dan menghancurkan partikel-partikel lainnya. Artinya, cincin yang kita lihat saat ini bisa jadi akan terlihat sangat berbeda di masa depan. Jadi, kalau kamu melihat Saturnus dan cincin-cincinnya, ingatlah bahwa kamu sedang melihat bola salju kosmik yang terdiri dari miliaran partikel-partikel kecil yang melayang-layang di sekitar planet itu. Nah, salah satu kesalahpahaman umum tentang Uranus adalah bahwa Uranus itu si pemalas yang bahkan tidak bisa berotasi dengan benar. Orang-orang mengira Uranus hanya berguling di sisinya sepanjang hari. Tapi aku kasih tahu ya, itu tidak sepenuhnya benar. Tentu Uranus memang memiliki sumbu rotasi yang miring, tapi Uranus masih bisa berputar pada arah yang sama dengan planet-planet lain di tata surya. Seperti temanmu yang selalu datang terlambat ke pesta, tapi tetap bisa bersenang-senang dan berbaur dengan keramaian. Tapi ya jujur aja, Uranus tetap aja agak aneh. Ini adalah satu-satunya planet di tata surya kita yang berotasi pada sisinya dengan derajat yang sedemikian rupa. Tapi bagaimanapun juga, variasi adalah bumbu kehidupan kan? Jadi selamat untuk Uranus, planet yang menolak untuk menyesuaikan diri dengan ekspektasi siapapun. Andai aku punya nyali kayak gitu. Pernah dengar kata orang kalau Neptunus cuma versi birunya Jupiter atau Saturnus? Oke, aku kasih tahu. Itu sama kayak kamu bilang pisang cuma versi kuningnya mentimun. Gak mendekati sedikit pun. Neptunus dan teman-teman gas raksasanya memang memiliki beberapa kemiripan. Tapi Neptunus lebih menonjol dengan warna biru yang indah. Itu semua berkat kandungan metana yang dingin di atmosfernya. Ngomong-ngomong, kamu tahu nggak Neptunus itu adalah planet terjauh dari matahari. Saking jauhnya, planet ini membutuhkan waktu hampir 165 tahun bumi untuk menyelesaikan satu orbit mengelilingi matahari. Mungkin dia mau me time panjang ya. Dan jangan lupakan soal 14 bulannya. Benar, Neptunus memiliki banyak sekali bulan yang mengikutinya, kayak fans-fansnya di konser. Mungkin mereka berharap bisa melihat sekilas cahaya biru Neptunus yang terkenal itu. Jadi kalau ada orang yang bilang Neptunus cuma tiruan Jupiter atau Saturnus, kalian bisa mengoreksinya dengan percaya diri dan berkata, maaf, tapi Neptunus itu planet gas raksasa yang unik dan punya cahaya biru yang indah. Tahukah kamu bahwa Pluto sebenarnya tidak dianggap sebagai planet lagi? Benar, pada tahun 2006, Persatuan Astronomi Internasional memutuskan untuk mengklasifikasikan ulang Pluto sebagai planet Katai. Jadi, artinya apa sih sebenarnya? Planet Katai adalah benda langit yang mengorbit matahari dan cukup besar untuk bisa bulat karena gravitasinya sendiri. Tapi masih ada puing-puing lain dalam orbitnya. Ada kesalahpahaman umum bahwa Pluto masih dianggap sebagai planet. Tapi sebenarnya Pluto tidak cukup besar untuk memenuhi syarat. Maaf ya Pluto, tapi tenang, kamu mungkin kecil tapi kamu tetap dicintai banyak orang. Selain itu, jadi planet Katai juga cukup keren kok. Kamu bisa bergaul dengan planet-planet unik lainnya seperti Ceres dan Haumea. Jadi, teruslah mengorbit Pluto. Kami masih berpikir kalau kamu itu unik.